Oke semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat sebuah autentikasi login. Jadi di sini semisal saya masukin username dan sebuah password. Kalau saya sign, nah di sini dia akan masuk ke halaman dashboard. Anggaplah di sini merupakan parameter dashboard yang belum kita buat sebuah halaman. Nah di sini kita bisa masuk ke codingnya. Nah, mungkin kita bisa tambahkan, kita bisa membedakan bahwa ini adalah akun admin. Kita bisa request.user. Nah, maka di sini ketika kita refresh, nah di sini merupakan admin. Request user ini didapati dari sebuah tabel user. Jadi teman-teman cukup masuk ke halaman php-admin, kita bisa masuk ke dalam tabel autentikasi user. Nah, di sini teman-teman harus mengaktifkan XMPP terlebih dahulu. Nah, kemarin saya sudah membuat sebuah database yang bernama DB aplikasi. Nah, di sini kalau teman-teman cek, nah di dalam tabel autentikasi user di sini ada yang namanya admin. Seperti itu. Nah, semisal saya ingin menggantikannya menjadi email atau password. Nah, di sini teman-teman cukup mengubahnya semisal request user.email. Nah, kalau kita refresh di sini, nah dia akan masuk ke email. Begitu pula misal saya masukkan di sini password. Nah, jadi di sini tinggal di refresh. Nah, di sini merupakan password si admin. Nah, itu merupakan cara untuk kita mengambil data dari tabel. Nah, mungkin di sini akan mengambil user. Jadi tiap kali ada user yang ingin masuk, dia akan kedetek nama usernya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah logout. Karena di sini kita belum membuat sebuah logout. Jadi ketika dia masuk, dia harus bisa keluar. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan untuk link ref-nya. Kita masuk ke app login. Nah, di sini kita buat sebuah href. Di sini kita beri pagar dulu. Logout. Nah, sini kalau kita refresh, nah sini. Nah, ini tombolnya masih belum berfungsi karena di sini kita belum membuat sebuah function ya. Nah, kita bisa masuk ke bagian file views. Sini kita buat sebuah function yang namanya itu logout views. Nah, seperti ini. Ini kita request, lalu di bawahnya di sini kita masuk ke logout dan kita request. Setelah itu request.session.flows. Nah, di bawahnya baru kita return render, maksudnya redirect ke halaman login. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ambil logoutnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke URL. Kita buat sebuah routing URL-nya untuk si logout. Dan di sini kita masukin views.logout.view, logout view, dan kasih namespace-nya yaitu logout. Nah, seperti ini. Nah, di dashboard sini kita tinggal kasih URL-nya seperti ini. Kita beri URL, lalu di dalamnya kasih namanya logout. Nah, seperti ini. Nah, di setting teman-teman tinggal kasih seperti ini. Logout redirect URL logout redirect URL. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal kasih slash. Nah, di sini kalau kita tes, kita jalankan aplikasinya. Oh, di sini ada yang salah. Path ternyata ya, teman-teman. Harusnya path. Nah, di sini path. Oke. Kalau kita jalankan, nah dia sudah berjalan. Kita refresh. Kita masuk ke halaman login. Nah, di sini saya coba login, sign. Nah, dia sudah masuk.
lalu kita coba logout. Nah, dia akan masuk, dia akan keluar. Dan sini kalau teman-teman cek di dashboard, nah dia sudah sebagai anonymous user, artinya kita sudah berhasil logout. Akan tetapi di sini user dia bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, mungkin untuk tutorial berikutnya kita akan belajar dekorator. Jadi user biasa yang belum login itu tidak akan dapat mengakses ke halaman dashboard. Nah, mungkin begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.